Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Situasi di Intan Jaya belum aman, TNI Polri kembali kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata. Perahu terbalik dihantam gelombang tinggi di Mimika. Dua pekan cuaca buruk, nelayan di Merauke kesulitan mencari nafkah. Aparat gabungan TNI Polri dalam Satgas Operasi Damai Kartens terlibat kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam insiden ini, 3 orang anggota KKB, yakni Oni Kobagau, Jaringan Belau, dan Agustia, terkena tembakan pada bagian tubuhnya dan langsung dibawa anggota KKB lainnya masuk ke dalam hutan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan pihaknya saat ini masih mengejar para pelaku yang merupakan anggota KKB pimpinan Yosua Maisani. Kelompok ini kembali beraksi meneror masyarakat Sugapa sehingga mereka ketakutan dan mengungsi ke pos TNI dan rumah ibadah. Rawan terkendali, memang masih ada rentetan kontak senjata, namun tidak ada korban dari TNI Polri. Hanya 1 korban dari Brimob Satgas Damai Kartens yang menjadi korban pada hari Jumat yang lalu. Kemudian aksi dari KKB selanjutnya di wilayah atau di daerah Borma yang melakukan penyerangan terhadap pos TNI dan dilanjutkan dengan pembakaran 1 rumah warga dari ASN. Kami juga mendapatkan informasi bahwa dari kelompok kriminal senjata tersebut ada 3 orang yang terluka. Ini sedang kami dalami untuk kejelasan daripada informasi tersebut. Untuk situasi masyarakat, ada beberapa masyarakat yang karena ketakutan dengan adanya kontak senjata antara KKB dengan TNI Polri, sehingga mereka mengungsi ke daerah tempat-tempat aman seperti gereja dan juga rumah-rumah ketua adat ya atau ketua suku. Ini kami belum bisa mendatakan jumlahnya karena mereka ada di luar kota. Sementara kita masih mengantisipasi untuk kondisi yang masih sangat rawan untuk bisa petugas dari atau aparat dari kepolisian maupun dari TNI menuju ke sana. Kami masih fokus pada upaya untuk mengejar para pelaku penyerangan dan pembakaran oleh kelompok kriminal bersenjata. Yosua Maisani merupakan komandan lapangan yang memimpin penyerangan pos TNI dan Polri di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Jumat 19 Januari lalu. Serangan tersebut menyebabkan 1 personel Brimob, Bribda Alfandi Stef Karamoy, gugur tertembak. Selain itu, kelompok ini juga membakar rumah dinas milik aparatur sipil negara. Hendra melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Perahu membawa 5 penumpang dari Timika dengan tujuan Kampung Jita, Kabupaten Mimika terbalik.
terbaliknya perahu karena ombak besar yang menghantam. 4 penumpang berhasil menyelamatkan diri, sementara 1 penumpang hilang. Setelah melakukan penyisiran di lokasi kejadian, tim SAR akhirnya menemukan penumpang yang hilang dalam keadaan selamat. Mereka langsung dievakuasi ke Timika untuk diserahkan ke keluarga. Timika melaksanakan operasi SAR terhadap satu kecelakaan pelayaran, yaitu longboat 40 PK double engine dari Pomako menuju ke Jita mengalami kecelakaan terbalik. Kemudian 3 orang penumpang, 1 orang berhasil menyelamatkan diri dan ditemukan atau dievakuasi oleh masyarakat setempat. 2 orang korban masih dalam pencarian. Setelah menerima informasi, Basarnas Timika langsung melaksanakan aksi dengan bergerak menuju ke lokasi kejadian dengan menggunakan RBB. Tim SAR menghimbau warga yang menggunakan transportasi laut selalu memantau perkembangan cuaca dari BMKG untuk memantau pasang surut air agar tidak terjadi kecelakaan di laut. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Ulah pengendara sepeda motor dengan knalpot bising atau brong diakui mengganggu ketenangan masyarakat dan pengendara. Polres Manokwari, Papua Barat yang mengaku menerima banyak pengaduan menggelar sosialisasi larangan penggunaan knalpot brong karena tidak sesuai dengan standar. Polisi memasang stiker dan mendatangi sejumlah bengkel motor dan tempat variasi motor di beberapa tempat. Masyarakat dijelaskan pemakaian knalpot brong melanggar hukum. Sudah kita amankan kurang lebih ada 20-an knalpot dari hasil operasi peningkatan disiplin dalam bentuk tilang di lapangan. Ini keseluruhan knalpot ini kita sita, kemudian yang bersangkutan harus mengganti knalpot standar sebelum nanti kendaraan itu keluar atau diambil kembali oleh pemiliknya. Polisi juga rutin menggelar razia sehingga pemilik knalpot bising bisa jera. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Cuaca buruk saat ini melanda perairan selatan Papua. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan gelombang tinggi lebih dari 3 meter. Nelayan di Merauke selama 2 minggu terakhir terpaksa lebih banyak tinggal di rumah. Mereka tidak berani mengambil resiko mencari ikan karena membahayakan keselamatan mereka. Nelayan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bersabar menunggu hingga cuaca membaik di pertengahan bulan Februari. Laut ini Pak dengan ombak yang tinggi begini? Kalau saya lihat ini sudah hampir masuk 2 minggu. 2 minggu ya? Tidak melaut. Itu sampai kapan kira-kira itu Pak? Karena ini kan ombaknya masih tinggi nih. Kalau mengikuti peredaran tahun ya mungkin biasa lewat sampai bulan-bulan 2 baru. Bulan-bulan 2 itu. Ketinggian ombak sampai berapa meter ini Pak Kalau dilihat dari pinggir ini mungkin sampai 2-3 meter. 2-3 meter ya. Untuk mengisi waktu, nelayan memperbaiki jaring dan mencari pekerjaan sambilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Merauke belum lama meringkus seorang pemuda yang kedapatan membawa uang palsu bernilai jutaan rupiah. Seperti biasa menjelang pemilu, ada pihak tertentu yang sengaja ingin mengganggu ketertiban masyarakat dengan mengedarkan uang palsu. Polres Merauke meminta masyarakat lebih waspada dan teliti ketika menerima pembayaran atau berbelanja dengan uang kertas. Sampai ada tersebar, dipakai membeli, dipakai dan lain-lainnya untuk kebutuhan. Jadi perlu masyarakat waspada, harus teliti pada saat menerima uang itu, jangan sampai itu uang palsu. Dan diharapkan kepada seluruh masyarakat yang mencoba-coba membuat uang seperti ini, ya supaya tahu bahwa sanksi hukumannya adalah 15 tahun. Jadi jangan ada anak-anak, baik itu
anak-anak sekolah, mahasiswa, ataupun juga masyarakat biasa dan pemuda-pemudi yang ada mencoba-coba membuat uang seperti ini. Polres Merauke saat ini masih menyelidiki uang palsu yang disita dari seorang mahasiswa bernama Danu. Sabtu lalu pria ini ditangkap di kawasan Blorep, Merauke karena menggunakan uang palsu saat bermain ketangkasan bola. Dari tangan pelaku, polisi menemukan uang palsu senilai 1,9 juta rupiah dan uang asli senilai 400.000 rupiah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Makanya di printer itu ada. KPU Merauke memastikan surat suara untuk pemilu Presiden 14 Februari 2024 aman dan tidak ada yang rusak ataupun kurang. Sebelumnya KPU menyortir dan melipat surat suara dengan melibatkan sejumlah pelajar agar sesuai dengan target waktu. Selain aman, saat penyortiran terdapat kelebihan surat suara yang memang sengaja sesuai ketentuan KPU. Pilpres itu ada berapa surat suara yang mengalami kerusakan, Ibu? Untuk surat suara Pilpres sudah selesai dilipat dan tidak ada yang mengalami kerusakan karena semuanya terpenuhi dari 166569 ya. Oh, gitu. Itu ada kelebihan juga, tetapi nanti pastinya kita akan melakukan sortir lagi sebelum dimasukkan ke dalam di packing di dalam kotak. Di Mimika, sejumlah warga dikerahkan KPU untuk melipat surat suara. Pelipatan surat suara berlangsung di gudang KPU Mimika, Jalan Hasanuddin. KPU merekrut sejumlah warga untuk melipat ribuan lembar surat suara sehingga bisa memenuhi target yang ditentukan. Untuk yang sekarang dilipat ini surat suara DPR Provinsi Dapil 5, Papua Tengah. Untuk DPR Provinsi ini hari pertama. Oleh teman-teman di KPU dan kita pengawas, kita lihat kemungkinan dia paling tinggi lipatannya dan sortir paling tinggi 2 hari. Mungkin hari ini dan besok. Kemungkinan di hari ini karena jumlah pelipat yang juga cukup banyak, pasti beban kerjanya juga pasti berkurang untuk proses pelipatan dan penyortiran seperti itu. Kalau Dapil 5 itu wilayah Timika untuk DPR Provinsi. Untuk pengawasannya melekat langsung dari mulai proses pertama kali untuk dilakukan pelipatan. Sebelum dilakukan pelipatan kita sudah melakukan pengawasan. Pengawasan dekat mulai dari pengarahan, memberikan pemahaman kepada masyarakat yang direkrut oleh KPU untuk melakukan pelipatan sampai dengan proses mereka lipat selesai penyortiran itu kita lakukan pengawasan sampai selesai seperti itu. Tapi untuk sejauh ini proses yang dilakukan sementara masih cukup dalam keadaan aman, baik dalam proses pelipatan maupun penyortiran oleh masyarakat yang dilibatkan untuk melakukan penyortiran dan pelipatan ini. Teman-teman atau masyarakat yang selesai melakukan pelipatan pulang pun kita melakukan pemeriksaan. Kita minta kepada teman-teman dari pihak keamanan kalau itu untuk diperiksa masyarakat yang selesai melipat harus diperiksa. Jangan sampai ada surat suara yang dibawa keluar. Pelipatan surat suara diawasi ketat petugas KPUD dan Bawaslu serta anggota kepolisian. Mereka diberikan pengarahan dan pemahaman agar tidak terjadi kesalahan. Muhammad Ridwan dan Igo Batmemolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Untuk memenuhi kebutuhan beras bagi warga Papua Selatan, Bulog wilayah Merauke akan mendatangkan beras dari Surabaya. Beras ini sebagai cadangan minimal untuk 3 bulan ke depan. Selain untuk kebutuhan masyarakat, beras cadangan ini juga akan digunakan sebagai beras bantuan dalam program sosial, termasuk jatah untuk aparatur sipil negara, serta TNI dan Polri. Pimpinan Bulog Merauke Firman Mando memastikan beras yang didatangkan dari Surabaya berjumlah 500 ton dan akan tiba pada bulan depan.
pegawai ASN TNI Polri dan juga ada penugasan penyaluran bantuan pangan. Nah ini untuk memenuhi itu tetap kita masih datangkan dari luar untuk supaya penyalurannya terus jalan dengan baik, dan juga untuk menjaga ketahanan stok kita minimal 3 bulan ke depan, sehingga langkah-langkah ini kita sudah ambil mengantisipasi jangan sampai stok kita minim. Jadi untuk stok saat ini masih aman, ada sekitar 2.000 ton di gudang dan ini bisa bertahan untuk 3 bulan ke depan. Beras yang datang dari Surabaya untuk di bulan Februari nanti akan masuk 1.500 ton. Dan juga nanti ada tambahan sudah ada tambahan juga untuk perintah pemindahan stok dari Surabaya ke Merauke, ini ada sebanyak 4.500 ton. Nah ini memang masih proses pemuatan di daerah pengirim. Saat ini stok beras di Bulog Merauke mencapai 2.500 ton dan diperkirakan mampu bertahan selama 3 bulan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petro dan istrinya Rosmayana sudah 2 tahun terakhir bertualangan keliling Indonesia menggunakan sepeda motor. Sudah banyak daerah dan etnis budaya mereka kunjungi. Dan tentu menjadi pengalaman luar biasa dan tidak terlupakan bagi pasangan suami istri ini. Mereka bertolak dari Medan, Sumatera Utara dengan bermodalkan uang sebesar 15 juta rupiah. Saat ini mereka sudah berada di Merauke, Papua Selatan setelah menjelajahi 20 provinsi di Indonesia. Sebelum mencapai Merauke, Petro dan istrinya sudah lebih dahulu singgah di Timika dan Fakfak. Berkeliling Indonesia ya, dengan menggunakan motor ya. Boncengan sama istri nih. Iya. Nah, berangkat start dari Medan sana kapan itu? Tanggal 8 bulan 8 tahun 2022. Berarti sudah berjalan 2 tahun ya? Mau hampir 2 tahun. Nah, sejauh ini sudah berapa kota provinsi yang disinggahin ya Bang ini? Sekitar 20-an. 20-an ya? 20 provinsi. 20 provinsi. Yang terakhir mana provinsi ini? Papua Selatan ini? Ya. Kita bukan terakhir sih. Masih mau lanjut lagi? Arah lanjut ke Sulawesi sama Kalimantan. Kalimantan. Kalau Papua baru datang ke sini, Papua Selatan ini? Papua sudah 3 provinsi. Oh, mana saja itu? Fakfak, baru Timika, sama Merauke. Merauke. Ini kurang lebih 2 tahun itu sudah menghabiskan dana itu berapa banyak itu? Kalau dana sih kita bawa 15 juta lebih. Terus? Ada yang support dari Sumatera, kawan-kawan dari Pulau Sumatera itu sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Nah, kehabisan dana seperti itu, antisipasi seperti apa itu? Ya, kita kadang kerja di daerah orang gitu, di provinsi orang gitu. Karena kita juga jual kopi. Oh gitu. Sambilan lah. Sambilannya. Nah, Abang kira-kira misinya apa sih untuk berkeliling Indonesia dengan menggunakan motor itu? Pengen apa? Indonesia itu kita mau menikmati destinasi tempat-tempat wisata di seluruh Indonesia. Terus sambil kita mengenal adat dan budayanya di setiap provinsi. Oh gitu. Nah, kita juga membuat video setiap perjalanan kita di YouTube. Oh gitu. Tentu uang saku sebesar 15 juta rupiah tidak mencukupi pasangan ini untuk menjelajahi seluruh wilayah Indonesia. Untuk menyiasatinya, selama perjalanan, Petro dan istrinya berjualan kopi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.